Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan kesiapan mudik Lebaran 2026 bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara, memasuki siang hari, jumlah kendaraan masuk ke Pelabuhan Merak kian meningkat. Sejumlah kendaraan roda 4 mengantre masuk ke kapal, meski demikian belum terlihat adanya kepadatan yang terjadi di kantung parkir Pelabuhan Merak. Sejumlah kendaraan mengantre untuk masuk ke kapal melalui dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Berdasarkan data dari PT ASDP Cabang Pelabuhan Merak, total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak Ciwandan dan Pelabuhan BBJ Bojonegara mencapai 72.000 orang atau naik 52,7% dibandingkan tahun lalu. Adapun penumpang yang menunggu masuk ke kapal dapat memanfaatkan sejumlah fasilitas yang disediakan di Pelabuhan Merak, mulai dari kursi pijat hingga booth camilan. Sementara kemacetan parah terjadi di jalur Denpasar Gilimanuk hari ini. Antrean kendaraan pemudik mengular sejauh 40 km dari Pelabuhan Gilimanuk. Kemacetan parah di jalur mudik Denpasar Gilimanuk terjadi sejak kemarin malam. Mobil pribadi, truk, dan bus mengular sejauh lebih dari 40 km dari Pelabuhan Gilimanuk. Pengendara mengatakan jika kemacetan yang terjadi pada arus mudik tahun ini lebih parah dibandingkan dengan mudik tahun sebelumnya. Bahkan sejumlah pengendara mengantre hingga lebih dari 7 jam. Masih jauh nggak atau gimana nih? Ya perkiraan 25 kilo lah. 25 kilo ya? Wih. Ini memang dari jam 1:30 itu tidak gerak sama sekali ya sampai sekarang ya? Tidak bergerak. Tidak bergerak? Cuma 4 meter ya Mas ya? Oh, cuma gerak laju bentar? Ya. Ini abang mau kemana nih Bang? Tujuan Surabaya Bang. Ini itu jam 3 Jam 3 pagi ya? Ya. Kalau ini Gilimanuknya masih jauh nggak Kang? Kurang lebih 30 kilo. 30 kilo ya? Ya dari sini. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, gimana kemacetan di tahun ini Kang? Lebih parah sekarang pokoknya ini. PT KAI Daop 4 Semarang menyiapkan 20 unit lokomotif baru dan 155 unit kereta api untuk masa angkutan Lebaran 2026. Pada masa angkutan Lebaran 2026, KAI Daop 4 Semarang menyiapkan 20 lokomotif, 138 kereta penumpang, dan 17 kereta pembangkit yang telah melalui pemeriksaan kelaikan operasi. Jumlah penumpang pada angkutan Lebaran tahun ini diproyeksikan meningkat sekitar 3% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Untuk mendukung kelancaran operasional, KAI Daop 4 Semarang menyiapkan 393 personil keamanan. Daop 4 kita siap, ada 20 lokomotif yang baru dan 155 kereta yang siap untuk secara aman sudah disiapkan untuk mengangkut rekan-rekan penumpang. Kemudian kita sudah menyiapkan tempat duduk. Tempat duduk yang kita siapkan 21.218 tempat duduk. 18 hari ya. Mulai angkutan lebarannya tanggal mulai hari ini selama 18 hari hingga 30 Maret ke depan. Untuk mengetahui apakah kemacetan ataupun juga kepadatan di Pelabuhan Gilimanuk Bali masih terjadi akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Igede Ardike. Gede, seperti apa situasi di Pelabuhan Gilimanuk saat ini? Apakah kemacetan panjang masih terjadi? Ya baik, selamat sore Putu dan juga saudara, ya, hingga sore hari ini pemudik di Pelabuhan Gilimanuk masih sangat padat seperti itu. Hingga kalau siang tadi antrian pemudik atau ekor antrian pemudik mencapai kurang lebih 40 km. Dari informasi terupdate sore ini yang saya dapatkan, ekor antrian pemudik seperti itu sudah mencapai di kota Jembrana atau di tepatnya di Kecamatan Negara. Itu jaraknya dari Pelabuhan Gilimanuk ini kurang lebih sekitar 45 sampai 50 km. Jadi berbagai upaya sudah dilakukan oleh pihak polisian untuk menangani antrian arus mudik yang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk ini. Salah satunya yaitu mengkandangkan
kendaraan roda 4 pribadi di terminal kargo Pelabuhan Gilimanuk. Jadi 2 kilometer sebelum Pelabuhan Gilimanuk, di sini ada terminal kargo yang luasnya sekitar 4 hektar seperti itu. Di situ akan menampung hampir 1.000 kendaraan roda 4 atau mobil pribadi. Dan situasinya sore hari ini, terminal kargo ini sudah penuh seperti itu. Dan kendaraan-kendaraan yang ada di terminal kargo ini nantinya dialihkan ke gang-gang di jalan perkampungan yang tembus menuju di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk. Dari kemarin yang dipakai hanya 3 gang, saudara, dari 4 gang yang ada. Dari informasi yang kami dapatkan dari Polres Jembrana, 1 gang rencananya dipakai untuk warga lokal yang akan mudik atau warga Gilimanuk yang akan mudik. Namun sore hari ini mengantisipasi panjangnya antrian pemudik ini, gang 4 ini mulai sore hari ini digunakan juga untuk kendaraan pemudik dari timur seperti itu, dari Denpasar menuju ke Pelabuhan Gilimanuk ini. Panjangnya antrian di Pelabuhan Gilimanuk ini, Putu dan juga saudara, juga diperparah akibat dengan banyaknya kendaraan-kendaraan besar seperti truk yang tidak mematuhi SKB 3 Menteri, di mana kendaraan-kendaraan besar selain pengangkut BBM dan juga sembako seperti itu tidak diperbolehkan untuk melintasi jalur mudik, termasuk juga jalur jembatan Gilimanuk. Nah, ini yang sepertinya tidak diindahkan, sehingga banyak kendaraan besar di luar pengangkut tersebut yang itu dalam antrian pemudik, sehingga makin memperparah antrian pemudik menuju ke Pelabuhan Gilimanuk ini. Seperti itu, betul. Artinya masih ada kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai kemudian berada di jalanan. Apakah nanti akan ada upaya dari kepolisian begitu untuk meminta kendaraan-kendaraan ini menepi terlebih dahulu supaya jalurnya juga jadi lebih longgar untuk para pemudik berangkat ke Gilimanuk? Ya, itu dan juga terhadap informasi yang saya dapatkan dari Polres Jembrana juga. Jadi kendaraan besar ini nantinya rencananya akan dialihkan menuju jalur kosong, ya, seperti jalur dari Cekik menuju ke Singaraja, seperti itu, dan akan mendahulukan kendaraan dan juga sepeda motor yang saat ini jumlahnya cukup membludak datang ke Pelabuhan Gilimanuk ini. Jadi Polres Jembrana akan memprioritaskan kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor, sedangkan untuk kendaraan besar nantinya akan ditampung di beberapa areal atau zona-zona penampungan, seperti yang saya katakan tadi, jalur Cekik menuju Singaraja, ataupun rest area di sepanjang perbatasan dari Tabanan menuju ke Pelabuhan Gilimanuk, termasuk juga daerah-daerah perbatasan di Tabanan dan juga di objek-objek wisata di Singaraja, seperti itu. Baik, artinya nanti akan ada pengalihan bagi kendaraan-kendaraan non pembawa BBM ataupun juga bahan pokok, dan nanti akan diprioritaskan untuk kendaraan-kendaraan roda 4 dan juga roda 2 dan bus yang akan mengantarkan para pemudik ke arah Gilimanuk dan menuju Jawa. Terima kasih laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Igede Ardika melaporkan langsung dari Pelabuhan Gilimanuk. Saudara, breaking news Kompas TV usai, namun informasi lain mengenai persiapan dan juga kondisi terkini Lebaran dan juga arus mudik 2026 masih akan terus disampaikan Kompas TV melalui program-program lainnya, salah satunya nanti pada pukul 4 sore dalam program Kompas Petang. Saya Putu Trisnanda, saudara. Terima kasih. Sampai jumpa.